kenapa Kristen itu ada pecahan banyak dalam agama? Mengapa ada banyak denominasinya? Seperti itu. Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih, ini pertanyaan yang cukup kompleks juga karena kita harus melihat sejarah. Jadi jawaban ini hanya bisa karena ini dalam konteks acara tanya jawab Alkitab. Jadi kita hanya boleh melihat beberapa referensi dari Alkitab, sekedar memberikan kepada kita gambaran saja. Kira-kira seperti apa dan bagaimana, ya. Tadi kita membaca satu ayat atau menyebutkan satu ayat yang terdapat dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12 yang mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Jadi ada keunikan, harus ada satu jalan saja, dan satu jalan itu hanyalah melalui Yesus Kristus. Menurut Alkitab, Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi konsep bahwa hanya ada satu saja itu ditekankan di dalam Alkitab. Konsep ini juga kembali disebutkan oleh Rasul Paulus dalam buku Efesus pasal yang keempat ayat yang keempat sampai ayat yang keenam tentang satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kembali dikatakan di sini hanya satu saja, satu. Dan itu adalah konsep di Perjanjian Baru. Kekristenan di dalam Perjanjian Baru, di dalam ajaran yang diajarkan, kepercayaan yang dianut, pengharapan yang ada, cara baptisan, iman, bahkan hari kebaktian, atau bukan hari kebaktian, hari perhentian, hari kudus, itu satu di dalam Perjanjian Baru. Ini kita bicara tahun abad yang pertama itu sampai zaman kitab Wahyu ditulis tahun 94, 96. Ada yang katakan 98 bahkan. Itu satu abad itu adalah satu abad di mana konsep satu itu sangat jelas. Ya, sangat jelas. Lalu kita bertanya, tapi kan ada banyak gereja waktu itu. Kalau ada yang berkata, ada banyak gereja. Buktinya ada gereja berdasarkan geografi. Ada gereja Efesus. Ada gereja Korintus. Kata gereja dan kata jemaat adalah dua kata yang sama di dalam bahasa Yunaninya Perjanjian Baru, yaitu eklesia. Ada gereja Tesalonika, ada gereja Filipus. Tidak apa-apa, kan itu ada gereja berdasarkan lokasi-lokasi. Betul. Memang di dalam surat-surat Rasul Paulus, coba kita akan lihat satu-satu. Contohnya kita buka sekarang di dalam buku 1 Korintus. Pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Paulus oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah, atau boleh kita ganti dengan kata gereja Allah dari kata eklesia, kepada gereja Allah di Korintus. Jadi ada gereja Allah di Korintus. Sekarang coba kita buka Alkitab kita. Bagaimana kalau kita buka di dalam Galatia 1 ayat 1 dan ayat yang kedua, ya. Ayat 1 mengatakan dari Paulus, ayat kedua mengatakan kepada jemaat-jemaat di Galatia, gereja-gereja yang ada di Galatia atau gereja yang ada di Galatia. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lainnya, ya? Dalam ayat yang dalam Filipi, kepada orang kudus dalam Yesus Kristus di Filipi. Ada gereja di Filipi.
Tapi apakah konsep gereja berdasarkan letak geografis atau berdasarkan nama tempat yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini adalah memberikan konsep bahwa ini adalah suatu perbedaan. Terserah kalau yang di Filipi mau buat apa, ya yang di Korintus jangan ikut campur. Atau kalau yang di Antioquia mau buat apa, yang di Yerusalem jangan ikut campur. Atau kalau yang di Korintus mau buat bagaimana, yang di Kolose janganlah ikut campur. Apakah ini mengajarkan terjadinya perbedaan-perbedaan berdasarkan nama gereja yang didasarkan atas letak gereja atau geografisnya atau daerahnya, tempat di mana gereja-gereja ini berada, entah itu provinsi atau itu mungkin suatu kota dan lain sebagainya. Apakah memang demikian? Alkitab Perjanjian Baru menerangkan kepada kita bahwa bukan demikian kejadiannya. Dan ini dibuktikan dengan suatu peristiwa yang dijelaskan di dalam Kisah pasal yang ke-15. Coba kita buka Kisah pasal yang ke-15. Kisah pasal yang ke-15 membahas tentang sesuatu isu yang terjadi di jemaat di Antioquia. Ini ada jemaat di Antioquia. Isunya terjadi di sana. Dan Antioquia ini sudah beda negara dengan Israel atau Yerusalem. Antioquia ini bukan Israel. Antioquia itu sudah di daerah ke atas di Syria. Antioquia ini ada juga Antioquia yang ada di Pisidia, tapi ini adalah sudah di daerah Syria, dan Syria bukan Israel. Tetapi karena mereka berbeda negara, apakah dengan adanya perbedaan negara, Antioquia berada di negeri Syria dan Yerusalem ada di negeri Israel, apakah kalau ada isu yang terjadi di negeri Syria, yaitu di Antioquia, maka mereka katakan, sudahlah ngapain kita pergi tanya, mereka kan beda negara. Kalau gereja di Israel, sudahlah Yerusalem sendirilah mereka. Untuk apa kita mesti tanya kepada mereka? Kita bisa buat kita punya gereja sendiri, kita pecahkan masalah sendiri, kita buat aturan sendiri, kita punya ajaran sendiri. Tidak apa-apalah beda-beda. Kalau mereka bikin A, kita bikin B, ya tidak apa-apalah. Yang penting kita semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu memang konsep yang diajarkan di dalam Perjanjian Baru? Dua negara ini, Syria, lalu kemudian Israel. Gereja Antioquia ada di Syria, gereja Yerusalem ada di Israel. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu terjadi suatu isu di mana pemaksaan sunat sebagai tanda keselamatan, maka di dalam ayat yang kedua, Kisah 15, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu yang di Antioquia atau dari gereja itu di Antioquia pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Wah, padahal ini Paulus dan Barnabas, menurut Alkitab mereka juga adalah rasul. Di dalam Kisah pasal yang ke-13, mereka dua, Paulus dan Barnabas, didoakan dan ditumpangkan tangan, dan mereka dua adalah rasul, sama dengan Rasul Petrus dan rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Kenapa Rasul Paulus dan Rasul Barnabas mesti pergi ke rasul yang lain yang ada di Yerusalem? Bukankah Rasul Paulus dan Rasul Barnabas cukup bisa mengatasi gereja yang ada di negara Syria, di Antioquia, dan mungkin mereka bisa duduk dan mengatakan, sudahlah, demi efisiensi, tidak usah kita pergi ke luar negeri,
ke Yerusalem di Israel sana untuk mengatasi akan masalah ini. Kita punya aturan sendiri. Toh di sini ada 2 orang rasul. Tidak ada kurang apa-apa, sama saja semua. Yang penting percaya kepada Yesus. Apakah demikian? Tidak. Dalam ayat ini dikatakan, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari gereja itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Artinya, walaupun ada gereja berdasarkan lokasi ini bukan hanya berdasarkan beda provinsi waktu itu, tetapi bahkan beda negeri, beda negara. Ya, walaupun waktu itu kita tahu semua berada di bawah kekaisaran Roma. Itulah kerajaan yang mengatasi semuanya. Tetapi Syria tetap beda dengan Israel. Pemimpin-pemimpin yang ada di Syria secara sipil ataupun politik beda dengan pemimpin-pemimpin yang ada di Israel. Di Israel ada raja, ya, ada Herodes yang memimpin Yudea, lalu kemudian ada beberapa wilayah-wilayah yang mempunyai pemimpin-pemimpin sendiri. Jadi terbagi-bagi walaupun semuanya ada di wilayah kesatuan Roma pada saat itu. Setelah terjadi rapat, lalu kemudian mereka membaca Alkitab, mereka berdoa, meminta petunjuk Roh Kudus. Maka apa yang terjadi? Mereka buat suatu surat. Surat itu dikirimkan kepada jemaat yang ada di Antiokhia, dibawa oleh Paulus. Tujuannya apa? Supaya tidak ada sampai perbedaan-perbedaan yang hakiki, yang sifatnya prinsipil, agar supaya ajaran yang diajarkan sama, apa yang dipraktekkan sama, apa yang dipercaya itu sama, supaya siapapun yang berkhotbah entah dari Yerusalem atau dari Antiokhia, maka itu adalah sama. Dan bukan hanya itu, surat itu bahkan menurut pasal yang ke-16, coba kita baca pasal yang ke-16. Ayat yang ke-2 mulai. Ayat yang ke-16, Kisah 16, mohon maaf pemirsa. Kisah 16 mulai ayat yang pertama. Paulus juga datang ke Derbe dan ke Listra. Ini sudah beda, bukan lagi di Syria, tapi sudah di Pisidia. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Lalu Timotius menyertai Paulus di dalam perjalanannya. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang keempat. Kisah 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat atau gereja-gereja menurutinya. Gereja-gereja mana saja? Kalau kita baca terus ini sampai ke Filipi, sampai ke Tesalonika, sampai kemanapun mereka pergi. Artinya apa? Walaupun ada gereja-gereja berdasarkan wilayah atau lokasi, tetapi itu bukanlah menandakan bahwa ada berbagai macam aliran atau berbagai macam kepercayaan. Semuanya satu dalam tubuh Kristus, di mana kepalanya adalah Kristus, ajaran yang diajarkan sama, kepercayaan yang dianut sama. Pelayan-pelayan yang melayani adalah pelayan-pelayan yang saling mengetahui dan saling berkomunikasi dan mempunyai nasihat-nasihat yang sejajar dan harmonis, yang tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ini saya perlu tekankan mengenai konsep gereja yang ada di dalam Perjanjian Baru. Ya. Bahkan pernah satu kali terjadi nyaris perpecahan gereja yang ada di Korintus. Wah, bisa terpecah bagi dua. Karena ada yang sudah berkata dalam 1 Korintus pasal 1, saya mau ikut Kefas. Ada, oh tidak, saya mau ikut Paulus. Ada yang katakan saya ikut Kristus.
Paulus bilang, waduh, kenapa jadi begini terbagi-bagi? Ada yang mengatakan, saya ikut Apolos. Kalau itu dibiarkan, maka gereja akan terbagi-bagi. Ada yang ikut Petrus, ikut Paulus, ikut Apolos. Disitulah Paulus mengatakan, jangan sampai terpecah itu gereja. Apolos juga mendukung, jangan sampai itu gereja yang ada di Korintus terpecah menjadi Korintus A, Korintus B, dan masing-masing punya kepercayaan sendiri. Makanya Paulus katakan, pada waktu dia tulis surat kepada orang yang ada di Korintus, karena yang di Korintus itu sudah mulai ada blok Paulus, blok Apolos, blok Petrus, dan lain sebagainya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Apolos tidak mau datang. Sebab apa? Kalau Apolos datang, Paulus tinggal, gereja terbagi. Yang ikut Apolos mengatakan, nah, Apolos datang, mari kita berpisah. Apolos bilang, dia tidak mau datang. Dia tidak mau, jangan sampai gereja itu terbagi. Tubuh Kristus adalah satu. Konsep perjanjian baru tentang jemaat atau gereja adalah satu.